pemirsa, saya Chandra Wirianto. Dalam video-video saya yang lalu, kita sudah bahas begitu banyak terobosan teknologi NTJ untuk menyuburkan tanah dan tanaman. Kali ini saya hendak berbagi informasi dan kabar baik terkait kemampuan teknologi NTJ-nya Pak Thomas Janardi untuk membantu petani mengatasi organisme pengganggu tanaman dan penyakit pada tanaman. Sebelumnya, mari kita saksikan klip video ini. Assalamualaikum bro, iki komene masyarakat Merau, petani Merau. Yo, iki lho petani Merau gagal panen bro, iki ceritane. Setengah hektar ludes kepangan wereng, wis kena kengean belas iki. Ragate obat tok iki wis entek nek 3.000. Nyatane ngene iki lho, asile ora ngukup. Wis terus ngene iki piye petani nasibe? Wis rabu angel. Rabu larang-larang dituku sing non subsidi. Tapi nyatane gagal panen. Iki lho setengah hektar belas gak ngukup, Bro. Apa ora nangis petani iki lho pangan wereng. Ngene iki piye terus cara ngatasi? Nyatane obat wis ra kontal iki. Iki nek pengen buktekne nggone Pak Pardi Kasan, Bro, itu lapangan Merau. Loh, panen dini tapi ndak menikmati hasilnya, Bro. Pak Pardi mosok ya kon mangan damene nek ngene iki. Iki lho parine urung jebul. Malah kena wereng dhisik. Lho, ora yo ngelu ngene iki nasibe petani nek ngene iki. Terus diantisipasi engko nek njalar ning gone lingkungan terus piye iki? Iki sing khusus gone Pak Pardi Kasan iki setengah hektar wis gak ngukup, wis garing ring iki lho. Iki setengah hektar. Sing lor lapangan mau enek sebau iki kalonge separo. Sing sebalahe ya wis enek, wis rapetang sak kloso wis akeh kengke sebelah yone. Ngene iki jare iki lho contone. Mereng koyo ngene iki terus piye iki? Diobat wis gak mampu iki. Ngene iki lho andene pemerintah nyabut subsidi rabuk. Nasibe petani terus piye? Kaya nangis petani nek ngene iki. Jare, lho. Wis nek gak percaya kon buktekne ning lapangan nasibe petani iki piye, aja dikira penak ae. Lho. Iya ning dhuwur karek ndelok laporan petugas iki lho. Gak enek nyritane laporne elek. Laporane tetep sing apik to, Bro. Oh nyatane yo ngene iki piye jare? Gagal ngene iki ya. Oke, kita lanjut. Kabar baik dan solusinya adalah hanya dengan satu jurus saja. Pakai NTJ titik. Saya ulangi, satu jurus saja. Pakai NTJ titik. Loh, kok pakai titik? Ya betul, karena hanya NTJ saja yang satu produk bisa mengatasi masalah terkait penyebab penyakit tanaman yang disebabkan bakteri, virus, dan jamur sekaligus. Tidak ada obat lain di dunia ini yang bisa dibuktikan seampuh dan seaman NTJ. Titik lagi. Sungguh kasihan petani yang selalu menjadi korban langsung penggunaan racun pestisida. Sebagai racun, sampai jilid berapapun, teknologi pestisida kimia tidaklah mungkin bisa aman bagi manusia, termasuk membawa dampak kesehatan dari hasil produknya. Isu ini sensitif, mengingat sudah begitu banyak petani yang meninggal karena keracunan pestisida kimia. Belum lagi bicara kita sebagai konsumen yang mengkonsumsinya. Zaman dulu orang tua kita bilang, katanya makan sayur jadi sehat. Nah sekarang, kini makan sayur ditambahi bonus. Apa bonusnya? Vitamin pestisida. Yang pasti residu racun dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk kanker.
adalah suatu keprihatinan mendalam. Ketika faktanya petani membelanjakan begitu banyak uang petani untuk keharusan membeli berbagai macam jenis pestisida agar tanaman tetap bisa tumbuh dan tidak mati kena penyakit. Sayangnya, obat pestisida yang dibuat orang punya kemampuan sangat terbatas. Misalnya, serangan akibat bakteri patogen ya hanya bisa diatasi dengan pestisida antibiotik yang tepat. Dari statistik, serangan akibat hama dan penyakit cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Adalah sangat mengkhawatirkan ketika tanah milik petani sudah terkontaminasi bakteri patogen seperti Fusarium maupun Phytophthora. Seberapa kali ditanami dipastikan fatal dan membuat kematian tanaman hingga 90%. Di tanaman padi juga sering diserang virus. Apa ini bacanya? Rice tungro bacilliform virus, dan virus bentuk bulat. Rice tungro sperical virus. Tetap atur. Bolah pokoknya ngono kuwi. Lah baru baca saja sudah sulit, apalagi cara mengatasinya. Resiko petani tambah runyam kalau tanaman terkena sekaligus kena serangan kombinasi. Dari tanah kena bakteri patogen, dari hujan kena jamur, dari udara virus. Ini kan ibarat petani digebukin petarung MMA. Sudah dibanting, kena tinju, masuk tendangan, kena selakangan, dan dicekik sekaligus. Sebenarnya sudah begitu banyak ragam produk pestisida. Semakin mahal, biasanya semakin dicari petani dan jadi semakin laris. Padahal bisa jadi semakin beracun. Walaupun ada kemungkinan sama-sama tidak manjur juga dengan yang murah. Nah, artinya produk pestisida yang diharapkan sudah sangat sempit. Bahkan menurut saya sudah tidak ada pilihan lain. Kalau meruntut pada komparasi kemanjuran sekaligus keamanan, saya yakin ini akan mengerucut pada sosok produk NTJ saja. Karena hingga saat ini tidak ada teknologi lain yang bisa masuk kategori aman sekaligus manjur. Buktinya apa? Siapa sih yang berani makan minum setelah menyemprot pestisida tanpa terlebih dahulu cuci tangan? Lah, kalau NTJ sekalipun kena mata, kulit, bahkan tertelan sekalipun, tidak akan membuat keracunan. Ini serius, brother. Bukan kelakar, bahkan ekstrimnya nih. Sekedar diketahui ya, tapi jangan ditiru. Untuk membuktikan NTJ aman, seandainya diadakan kompetisi keamanan produk pestisida antar formulator pestisida sedunia sekalipun dengan cara meminumnya, saya kok yakin hanya menyisakan satu manusia yang masih hidup, yaitu Pak Thomas Janardi. Dan itu adalah NTJ, satu-satunya teknologi formula pestisida di dunia yang bukan racun, aman, mutlak, tanpa kompromi. Perlu diketahui, bahaya pestisida kimia nyata, buktinya di depan mata. Resiko sakit penyakit dan kematian akibat pestisida kimia tidak sebanding dengan nilai ekonominya. Bagi Anda, petani yang ingin berumur panjang, menyaksikan anak cucunya, ayo segera tinggalkan pestisida kimia. Pakai NTJ yang terbukti absolut sehat bagi petaninya dan sehat bagi manusia yang mengkonsumsinya. Apa sih susahnya? Toh juga sudah Anda buktikan jarang ada pestisida yang manjur. Kesimpulannya begini, brother. Resiko usaha tani cukup besar. Tidak saja tanaman harus tumbuh subur, tetapi juga harus terlindungi dari penyakit dan hama. Ini menjadikan kondisi profesi pertanian menjadi sulit dan dilematik. Nah, hadirnya NTJ adalah pilihan satu-satunya yang layak dicoba dan dibeli. Salah satu alasannya karena reputasi kemanjurannya untuk mengatasi berbagai penyebab masalah penyakit tanaman cukup dengan satu produk saja, NTJ. Situasi ancaman hama penyakit ini bertambah runyam ketika kondisi tanah petani memang sudah rusak. Di video ini saya hadirkan bukti-bukti NTJ sebagai teknologi yang tidak saja mampu menyuburkan tanah dan tanaman, tetapi sekaligus sebagai pestisida super hebat yang siap membantu para petani. Mengapa saya sebut super hebat?
Karena NTJ lah satu-satunya formula yang aman dan terbukti manjur bisa mengatasi semua penyakit tanaman yang disebabkan bakteri, virus, dan jamur sekaligus, termasuk mengatasi hama tikus dan wareng. Artinya, dengan NTJ petani punya harapan baru yang secara teknologi bisa diandalkan untuk mengamankan tanaman petani dari hama dan penyakit, sekaligus menciptakan produk yang sehat bagi para konsumen yang mengkonsumsi produk petani. Harapannya adalah Anda para petani bisa sehat, harapan panjang umur bersama anak cucunya karena terbebas dari racun pestisida kimia. Di akhir video ini ada pertanyaan, apakah bisa dibedakan antara produk yang menggunakan pestisida kimia dan produk yang menggunakan NTJ? Jawabannya bisa, dan siapapun bisa membuktikan dengan cara sederhana. Saya mau sampaikan sebuah rahasia, mengapa produk hasil pertanian dengan NTJ memiliki potensi nilai jual yang lebih tinggi. Salah satunya adalah karakter produk NTJ yang berbeda. Pada produk buah-buahan dan sayur, produk NTJ jauh lebih awet, baik disimpan di ruang terbuka maupun disimpan di kulkas. Contohnya pada buah-buahan, yang NTJ buahnya mulus-lus, nyaris tidak akan ada bercak apapun di buahnya. Ini tidak akan dijumpai pada produk lain. Contoh pada sayuran kangkung, saat dimasak hijaunya tetap segar, sementara yang disemprot kimia saat dimasak warna berubah menjadi hitam. Contoh pada beras, pada nasi NTJ, nasi bisa bertahan tidak basi sampai 3 hari dan rasanya masih tetap enak. Sementara yang menggunakan pestisida kimia dan pupuk kimia hanya bertahan semalam saja, sudah basi dan tentu saja rasanya ya gak enak. Mari kita lihat klip video ini. Nasinya Pak Sugiono yang dimasak 2 hari yang lalu sampai saat ini dimakan masih enak seperti masakan tadi pagi. Itu sudah saya buktikan, saya sudah makan seporsi dengan kangkungnya juga, rasanya juga memang beda, warnanya tetap hijau dan juga rasa teksturnya beda dengan kangkung yang biasanya. Ya, saya sudah rasakan sendiri. Tapi biasanya kalau kangkung nggak beli di pasar, wujudnya itu sudah hitam lah, itu kan ternyata masih hijau. Kita lanjut, brother. Coba perhatikan screenshot dari petani yang menggunakan NTJ. Apa yang ditulis? Ini panen depan udah diminta ke penjual di Jakarta karena stok beras udah habis dibeli. Nah, artinya belum ditandur saja sudah ada yang pesen berasnya mau dibeli. Sebenarnya pasar sudah paham tentang produk organik yang lebih sehat dikonsumsi, dan pasar pun merespon baik walau harga yang lebih mahal, tetapi demi kesehatan harga mahal tetap dibeli. Ini keuntungan dari sisi petani dan hanya NTJ yang bisa dibuktikan dengan cara sederhana. Oke brother, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi siapapun. Selama ada niatan baik, Tuhan akan menyertai usaha dan perjuangan kita. Terima kasih.